Bab 19, Selalu Ada. Malam ini, Dante dan aku tidur di villa Quensa. Dengan kemanjaannya, Quensa merengek dan memohon kepada kakaknya, Dante, untuk menginap bersama di villanya. Tidak punya pilihan lain selain mengatakan iya dan menuruti kemauan adiknya. Kita akan pulang besok kan? Aku tidak enak hati meninggalkan ibu lama-lama di sana sendirian. Tanyaku seakan memohon pada Dante yang sekarang tidur menyamping menghadapku, hal yang sering ia lakukan. Kamu benar-benar ingin sekali pulang? Tanya Dante memastikan. Aku langsung mengangguk. Aku benar-benar serius dengan ucapanku. Aku rindu dengan ibu meski hanya beberapa hari saja. Baiklah, tapi kamu benar-benar tidak merasakan alergi sama sekali kan setelah makan brownies almond itu? Aku tersenyum. Dante selalu mengingatku yang masih merasa alergi dengan almond. Tapi percayalah, aku jujur tidak merasakan alergi sama sekali. Anehnya, iya, aku tidak merasakan apapun setelah makan almond. Padahal sejak kecil aku menghindari makan kacang itu. Tapi entah kenapa hari ini setelah mencoba makanan brownies dan topping almond, terasa sangat enak sekali di lidahku. Aneh sekali kan? Dante tersenyum. Ia menaruh tangannya di perutku sambil mengatakan, apakah si culun kecil sudah ada di perut Mama Ana? Membuatku tertegun mendengar Dante mengatakan itu. Pasalnya, aku juga sempat merasakan firasat yang sama. Hanya saja hal itu masih terbilang tidak mungkin. Namun balik lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu yang ada di dunia pasti terjadi, meski seseorang yang pakar mengatakan tidak. Karena apa? Tuhan tidak pernah tidur untuk senantiasa melihat hamba-Nya. Apakah sudah berjalan semestinya atau tidak? Tidak mungkin secepat itu, ujarku mencoba menolak kemungkinan. Aku menggenggam tangan Dante dan mengecupnya, menjadikannya bantalan tidurnya. Rasanya lengan Dante lebih mujarab sebagai bantal tidur daripada definisi yang aslinya. Tidur yang nyenyak, besok kita pulang ke Jakarta, ujar Dante mengelus surai rambutku. Pagi-pagi sekali, aku terbangun karena merasa mual. Aku ingin sekali muntah. Akan tetapi tak kunjung keluar membuat badanku terasa lemas tak bertenaga. Mencoba mengalihkan perhatian pada tubuhku sendiri, aku mencoba untuk membuatkan sarapan kami bertiga. Meski hanya membuat menu yang sederhana saja, ala-ala Chef Cinta Anastasia. Setelah selesai masak, aku beranjak ke kamar Quensa, membangunkan bayi gede perempuan, kemudian membangunkan bayi gede laki-laki lainnya. Keduanya memiliki pola tingkah yang hampir sama, susah untuk dibangunkan, sehingga membuatku harus memikirkan cara yang lebih unik dan lebih aneh lagi untuk membangunkan mereka. Tidak ambil pusing, aku memilih cara yang sederhana, namun mungkin memberikan kesakitan yang luar biasa, yang bisa langsung membuat mereka terbangun saat itu juga. Dengan jahilnya, aku mengambil beberapa bongkahan kecil batu es di dalam kulkas, melapisinya dengan selembar kain, dan alat ini siap digunakan untuk membangunkan dua bayi gede yang masih nyenyak mengarungi mimpinya. Kali ini dengan pola yang beda, bukan lagi dengan mulai dari Quensa, melainkan dari Dante, supaya aku bisa mengukur seberapa ampuh cara yang satu ini. Dengan perlahan, aku menarik selimut Dante, menyiapkan alatnya yang sudah siap terpasang dan tanpa apapun. Aku menempelkan es batu yang sudah dilapisi kain itu ke bahu Dante. Spontan, Dante langsung terbangun, berteriak sekencang mungkin, bahkan langsung loncat dari ranjang. Dante linglung, belum mengerti akan hal yang sedang terjadi sekarang. Ia hanya menatap kebingungan ke arahku dan secara spontan aku langsung menyembunyikan batu es itu di belakang tubuhku. Jangan sampai bukti kejahilan ini sampai terkuak. Apa itu tadi? Kenapa dingin sekali? Padahal aku masih ingin tidur, mimpiku indah sekali, ujar Dante terlihat kesal. Aku tidak tahu, ucapku pura-pura tidak tahu. Aku keluar dari kamar tanpa menjelaskan apapun. Baru saja mencapai bibir pintu, Dante langsung memanggilku. Mampus Ana, batinku. Ana, kenapa kamu bawa kain terus disembunyikan di belakang gitu? Tidak ada, hanya aja tadi aku mau buat es untuk sarapan, tapi karena masih dingin jadi aku urungkan aja. Oh, respon Dante tidak merasa curiga sedikit pun. Jangan lupa sarapan, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku langsung keluar dari kamar dengan segera sebelum semuanya terbongkar. Seorang Ana dan rencana jahatnya cukup hanya sekali aja.
Kuensa terus aja memasang ekspresi sedih ketika kami pamit mengambil barang-barang kami di villa. Ketika dia tahu kalau kami akan berpulang ke Jakarta pagi ini, ia langsung menaruh alat makannya dan sedih sampai sekarang. Aku bingung harus melakukan apa untuk membuatnya tidak merasa sedih. Dante, bagaimana ini? Aku tidak mau meninggalkannya sendirian di sini dalam keadaan sedih seperti itu. Apalagi dia sendirian di tempat sebesar ini. Kamu sebagai kakak kenapa terlihat santai? Bisikku tidak berani berkata dengan nada yang besar supaya tidak menyinggung Kuensa. Dia yang memilih untuk tinggal di sini, padahal aku sudah menyuruhnya untuk kembali ke Jakarta, tinggal bersamaku. Kalau dia tidak mau, aku harus apa? Kembali ke luar negeri? Tidak mungkin juga. Aku terdiam, tidak punya solusi akan permasalahan ini. Tidak sepantasnya aku ikut campur dalam masalah mereka. Kalau misalnya dia mau ke Jakarta saat aku membujuknya sekarang, bagaimana? Bolehkah? Tanyaku memastikan. Dante memandangku, dia tersenyum dan mengecupku. Astaga, malu sekali di depan adiknya dia tetap saja begitu. Kenapa kamu ngotot untuk melakukan itu? Tanya Dante. Hanya saja tidak sepantasnya perempuan tinggal sendirian. Aku tahu bagaimana rasanya, sendirian, sepi, sangat tidak nyaman sekali. Apalagi dia adalah adik kandungmu sendiri. Dia harus aman bersamamu seperti saat kamu menjagaku. Sekali lagi Dante mengecupku. Kalau begitu, bujuklah. Yes, akhirnya aku mendapatkan kartu juga dari Dante. Aku menghampiri Kuensa. Saat aku berada di depannya, dia langsung memelukku. Entah apa yang ia rasakan ketika tiba-tiba memelukku seperti itu. Kenapa kalian pulang secepat itu? Tanya Kuensa. Ia menangis di pelukanku. Sudah, jangan nangis. Kalau kamu tidak membiarkan kami pergi, kamu mau ikut ke Jakarta dan tinggal di sana bersama kakakmu, Dante. Lagi pula kalau kamu tetap di sini, kamu akan sendirian. Itu berbahaya untukmu. I will. Aku merasa senang. Akhirnya Kuensa bersedia untuk ke Jakarta dan tinggal bersama Dante di sana. Setidaknya aku merasa sedikit lega. Terima kasih Ana, terima kasih selalu ada, bisik Dante saat perjalanan menuju bandara. Aku tersenyum, namun hatiku merasakan hal yang berbeda. Sebenarnya, aku melakukan ini pada hakikatnya untuk diriku sendiri. Setidaknya sebelum semua berakhir dengan kejam, sebelum kamu bersama dengan istri sahmu, aku sudah berusaha untuk membuatmu tersenyum. Kamu tersenyum, aku pun merasa demikian. Cinta memang sesederhana itu.